Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary. Pada hari ini saya akan membahas saham khusus di sektor konstruksi. Ada 6 saham yang akan saya bahas. Pertama Adikarya, PTPP, Wijaya Karya, Waskita, Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG, dan Wijaya Karya Beton atau Weton. Baik, langsung saja ke saham pertama. Ada Adikarya. Adikarya terakhir tanggal 28 April ditutup di harga 720. Kondisi saat ini stokastik bullish crossover ya di stokastik ini. Terus untuk kondisi saat ini masih konsolidasi di area supportnya nih, di dekat support, tapi ya sudah mulai jauh ya, sudah mulai mantul kemarin. Cuma bagusnya sudah berhasil melewati MA 20. Nah, semoga nih Adi bisa bertahan di atas MA 20. Nah, terus nanti bisa melanjutkan kenaikan. Nah, untuk Adi sendiri ini ada satu support di mana berada di harga 6.685 sampai 700. Lalu resisten pertama itu ada di harga 775 sampai di 785. Resisten kedua ada di 840 sampai 850. Lalu untuk target terjauhnya sampai saat ini ada di 940 sampai 950. Ini dengan catatan ya, nanti mungkin saham konstruksi ini yang belum jalan nih untuk saat ini sektornya. Nah, nanti mungkin ke depannya sektor-sektor konstruksi candlenya hampir sama semua nih, mirip semua. Nah, tinggal sektor konstruksi yang belum jalan. Nanti mungkin setelah jalan perlahan-lahan resisten klasik, resisten trendline ini akan ditembus gitu. Nah, kalau mau beli saham konstruksi gimana nih? Nah, mending tunggu koreksi aja dulu sedikit. Nah, nanti di sini nih ada ada support trendline-nya ya di untuk Adi sendiri. Nah, beli aja nih saat nanti di support, mantul dikit ke sini nih mungkin nih. Nah, ini berapa 741. Kalau misalnya memang mau jual dulu bisa, atau mau tunggu deh nge-swing sampai ke target pertama ini di 775 ini, nah bisa gitu. Nah, untuk harga sekarang kalau mau beli ini cut loss kurang lebih risknya 6,4% ya, 6,4% atau sekitar 45 poinan. Nah, lalu untuk rewardnya sendiri bisa mencapai kurang lebih 8%-an untuk tesis pertama. Nah, terus kondisinya Adi ini bagus kalau dia berhasil terus di atas MA20. Ini MA20 yang merah ini. Nah, ini kalau berhasil terus di atas ini bagus nih. Gitu. Untuk jangka menengahnya dia masih downtrend ya sebenarnya. Cuma ini mungkin udah turun terbatas. Nah, nanti di sini tinggal semoga bisa konsolidasi aja nih, terus menembus downtrend line ini. Nah, downtrend line ini tembus di atas, terus Adi di atas MA20 ini bagus untuk Adi gitu, akan enteng untuk melanjutkan resisten selanjutnya. Oke, lanjut aja langsung ke saham kedua. Itu ada PTPP, tanggal 28 ditutup di harga 935. Kondisi sekarang MACD-nya juga sudah bullish crossover ya, mau mengarah ke atas. Stokastik juga bullish crossover, ini pertanda yang bagus nih. Berarti dia sudah mau ada pembalikan arah. Cuma ini harus diperhatikan lagi, stokastik sudah mau ke area overbought gitu. Untuk PTPP sendiri dia masih berada di bawah MA20 ya, belum seperti Adi sudah berhasil naik ke MA20. Dan PTPP ini range tektokannya yang lebih jauh dibanding dengan yang lain-lain. Kurang lebih kalau dia dari harga sekarang mau ke resisten itu kurang lebih 2-3% lah, 2-3%. Nah, untuk cut loss-nya 7%. Nah, ini kalau menurut saya mending hold dulu aja, nggak usah beli dulu kalau pengen beli PTPP ya.
Nah, tunggu beli PTPP tuh nunggu aja nih di sini. Begitu menyentuh angka 885 sini, nah mulai bisa beli. Nah, di sini kan lumayan nih ke resisten 1 sudah bisa mendapatkan 8,3%. Itu kalau kita swing udah lumayan lah gitu. Daripada Bapak Ibu beli di sini, tunggu lagi ke bawah, stres lagi, lihat portonya merah, mending tunggu di bawah, sabar. Nah, nanti main swing lagi ke atas. Untuk resisten selanjutnya, PTPP ada di harga 1070 sampai 1085. Nah, kalau dari harga sekarang ini, harga tutupan kemarin tuh kurang lebih rewardnya 14%-an. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mungkin beli lagi turun sedikit di harga support, bisa mendapatkan kurang lebih rewardnya 20 sampai 21%. Jauh lebih besar gitu loh. Jadi kalau untuk PTPP ini menurut saya tunggu aja di supportnya. Kalau dikasih turun lagi ya pasti ada kesempatan lah. Nah, nanti ini kan MA20 juga masih ke bawah. Stokastik juga dia udah mau overbought. Nah, tunggu overbought ini nunggu turun aja nanti. Nah, saat turun ini biasanya akan ada retrace gitu. Akan konsolidasi lagi di bawah. Oke, lanjut saja ke saham ketiga ada Wika. Wika pada tanggal 28 ditutup dengan harga 950. Kondisi saat ini stokastiknya bullish crossover, ditutup dengan doji ya, doji yang panjang nih. Gitu. Nah, ini juga kalau sekarang nih Wika, kalau Bapak Ibu mau beli bisa, tapi kita tunggu swing ya, karena ini kalau dilihat Wika nih bagus nih, udah mau menembus downtrend line ya, downtrend line minornya nih dia. Nah, ini kalau udah tembus ke sini arahnya akan kemana? Akan ke atas. Apalagi sudah berhasil menembus MA20-nya ini. Nah, Wika akan sangat enteng untuk melanjutkan kenaikan gitu. Kalau mau beli Wika, saya sarankan tunggu aja di harga-harga berapa nih? 930-an lah ya. 930-an kalau mau beli spekulasi buy. Cut loss dia kalau tutupan di bawah 920. Cut loss aja kan lebih kecil tuh minus ya. Kalau beli di 930, tutupan di bawah 920 cuma 2%. Tapi rewardnya besar, 7 sampai 8% gitu. Nah, jadi kalau untuk sektor konstruksi, kalau menurut saya nih karena belum jalan, mending wait and see aja dulu. Kita tunggu di harga support, mulai cicil dikit-dikit gitu. Jadi kalau tembus ya kita tinggal ikutin flow-nya aja nih nanti. Target terjauhnya untuk Wika sendiri itu di harga 1170-an. Nah, ini resisten kedua. Nah, kalau udah dari sini kan, dari harga hari ini yang 950 itu udah dapat 22%-an. Tapi kalau bisa lihat nanti Bapak Ibu bisa beli di area lebih bawah lagi, area support bisa sekitar 24,5%-an. Itu udah lumayan banget kan, tinggal ikutin flow-nya aja nanti saat udah mulai jalan gitu. Nah, kalau dilihat ini kan masa konsolidasi sudah lebih panjang gitu. Ya harapannya nanti mungkin dia juga nggak harus naik, tapi tektokan dulu di resisten 1 ini, tektokan membentuk pola mungkin. Nah, berarti lanjut kenaikan. Gitu untuk Wika. Lanjut ke saham selanjutnya ada WSKT. WSKT pada tanggal 28 ditutup harga 530 dengan support terdekat itu ada di 520. Nah, ini 520 sampai 512. 515. 515 ini selalu dijaga ya sama WSKT ini. Jadi sudah berapa kali nih, itu 1 2 3 kali. Tapi selalu mantul ke atas dan selalu mantul ke atas gitu. Nah, jadi untuk WSKT sendiri kalau udah dekat di area support antara 515 atau 530, nah udah bisa mulai cicil beli ini. Jadi kalau harga sekarang nih mulai aja cicil beli ini.
Kenapa? Karena ini waskita juga sudah mulai break dari downtrend line-nya. Garis warna ungu ini sudah mulai di break, ya kan, dan tidak turun ke bawah selama masa di dalam trend triangle-nya. Nah, ini mungkin dia akan konsolidasi sebentar sembari mengumpulkan tenaga menembus EMA 20-nya. Begitu EMA 20 ini tertembus, ya mungkin akan retest lagi di resisten pertamanya. Resisten pertama waskita ini ada di angka 560 sampai 575. Nah, nanti begitu ini kan kalau kita lihat beli di M530, terus untuk sampai sini lumayan nih, 7%, 6%. 6% untuk swing kan lumayan sekali ya Bapak Ibu ya, tektokan gitu enak. Nah, nanti kalau misalnya udah tercapai, mungkin Bapak Ibu mau take profit 25% dulu bisa. Nanti begitu dari trace kena EMA 20-nya, coba aja beli lagi, siapa tahu mantul bisa lanjutkan kenaikan gitu. Ini view-nya dari waskita ya, karena juga sudah downtrend panjang. Di sini juga MA 150 sudah mulai mendekati dengan MA 60 dan MA 20. Harusnya tahun ini sih konstruksi bisa menjadikan kenaikan gitu. Nah, mumpung harga lagi di bawah, lagi di supportnya juga, di sebelum-sebelumnya 530 ini merupakan support kuat juga nih gitu. Ya di sini nih. Nah, ini kan support kuatnya juga pas kita. Begitu tembus langsung naik. Oke, itu aja untuk pas kita. Kita lanjut ke saham ke-5 ada WG, ditutup 182 pada tanggal 28 April lalu. Untuk WG sendiri dia berhasil ditarik ke atas ya, begitu menyentuh trendline ini, trendline triangle-nya dia langsung mantul ke atas dan bagus juga ditutup di atas EMA 20-nya gitu. Ya semoga ini menandakan bahwa memang WGD sudah mau break out gitu dari downtrend line dan resisten terdekatnya. Nah, resisten terdekatnya si WG sendiri ini di harga 187 sampai 190 ini. Untuk supportnya terdekat ada di 176 dan 178. Untuk support yang paling kuatnya WG itu ada di 164 sampai 166. Kalau untuk WG sendiri beli atau tidak, kalau menurut saya wait and see dulu. Kalau bisa dikasih harga dikit, turun dikit, nah baru beli di bawah. Jangan beli di sini karena pertengahan ya. Lumayan juga nih soalnya cut loss-nya. Kalau di harga sekarang 3 sampai 3%. Tapi kalau misalnya dikasih di MA 60-nya nih, ya cuma 2,3%. Jadi kalau WGD kan tipikalnya nih sering bikin rambut ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah mau menyentuh support biasanya dia langsung ketarik lagi ke atas. Nah, mungkin bisa sempatkan untuk bikin momentum ini gitu di WG. Jadi kalau Bapak Ibu besok lihat WG ada ada koreksi sedikit, lalu bidnya mulai tebal lagi, nah itu Bapak Ibu mungkin bisa masuk karena biasanya ada tarikan seperti itu ke atas. Jadi ya mau tektokan di WG ini mungkin bisa, mau nunggu swing juga ini karena dikit lagi semoga breakoutnya confirm ya, jadi break up bukan breakdown. Kalau breakdown ini ya lanjut lagi ke bawah ke sini, ke support di sini gitu. Cuma balik lagi kalau sektor konstruksi karena yang belum jalan sendiri mungkin akan dibawa ke atas itu, tapi kapan ya tunggu market makernya yang ambil keputusannya gitu. Kita ini cuma follower, jadi cuma bisa mengikuti jejaknya mereka nih. Ibarat mobil ini kan, technical analysis ini cuma mengikuti jejak ban mobilnya si bandar, si market maker. Nah, kita melihat nih, oh market maker mau bawa kemana sih? Ya kita pelajari gitu. Jadi di sana juga nggak ada yang pasti dan juga bukan tebak-tebakan. Oke, lanjut aja. Saham terakhir ada Weton. Weton tanggal 28 ditutup di harga 212. Weton ini lebih rapi ya candlenya dibanding dengan WG yang
banyak rambutnya, ya kan? Ini lebih rapi, juga terlihat bahwa support terdekatnya ini ada di harga 208 sampai 210. Nah, harga sekarang ini sangat dekat dengan support. Mau spekulasi buy boleh, bisa, tapi di apa namanya, diatur money manajemennya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi ini trendline minornya, downtrend minornya ini sudah mau tembus nih, sudah mau dilewati. Nah, semoga dengan konsolidasi beberapa minggu ke depan atau seminggu ke depan lah ya, saat buka nanti market ini sudah bisa break up ke atas di resisten pertamanya di harga 220 sampai 222 gitu. Ini kalau misalnya ternyata triangle-nya jebol breakdown, di mana kita bisa average down. Nah, kalau average down mungkin nanti di 234 atau 236 di sini. Ini selalu jadi pantulannya weton dari waktu ke waktu. Sebelumnya juga gitu. Ya, di sini ya. 234, 236. Nih di sini. Nih. Ya, ini juga jadi pantulan, juga sempat jadi support dan resistennya weton sebelum-sebelumnya. Nah, ini jebol gimana? Cut loss. Nah, nggak ada pakai kata-kata lagi. Nah, misalnya Bapak Ibu mau nyicip-nyicip di sini 20% dari modal untuk weton. Terus nanti pas menyentuh support di sini pengen beli lagi bisa. Kayak gini kan ada tarikan. Begitu di sini misalnya mau beli lagi average down bisa. Tapi begitu jebol udah cut loss. Nah, itu tinggal resikonya Bapak Ibu sendiri, gimana bisa menjaga psikologis tradingnya Bapak Ibu biar nggak stres. Karena mau merah, bedanya kalau Bapak Ibu di sini ngabisin duit 80% atau 100% beli semua di sini karena ngerasa ini karena dekat support bisa mantul ke atas, tapi ternyata jebol. Terus Bapak Ibu udah nggak punya duit, nah Bapak Ibu secara psikologis akan lebih stres. Nah, ini yang bikin cut loss rugi besar ya karena kayak gitu. Jadi mending kalau Bapak Ibu punya cash dibagi untuk per saham itu mau berapa sih masuknya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk analisa dari sektor konstruksi. Semoga bisa cuan bersama ke depannya. Dan ini disclaimer on ya. Analisa yang saya lakukan ini bukan ajakan untuk jual beli. Jadi untung rugi juga ditanggung Bapak Ibu. Bapak untung, Ibu untung, saya juga nggak dapat apa-apa. Jadi kalau di sini kita saling belajar. Ini hanya program edukasi. Baik, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton.